Pejamkan matamu perlahan, tarik napas dalam, dan hembuskan perlahan. Biarkan tubuhmu mulai rileks. Lepaskan semua ketegangan yang masih tersisa hari ini. Tidak ada yang perlu kamu kejar sekarang. Tidak ada yang harus kamu pikirkan malam ini. Hanya untuk beristirahat, bayangkan kamu berada di tempat yang tenang. Udara sejuk menyentuh kulitmu, suasana hening, damai. Dan di dalam ketenangan itu, aku akan bercerita pelan tentang seseorang yang dulu sering gagal. Namanya Jack Ma. Ia bukan anak yang selalu berhasil, bahkan ia sering tertinggal. Saat sekolah, nilainya biasa saja. Bahkan beberapa kali ia gagal dalam ujian penting. Ia mencoba masuk universitas dan gagal bukan sekali, tapi berkali-kali. Bayangkan perasaan itu. Saat orang lain mulai melangkah maju, ia masih tertahan di tempat yang sama. Tarik napas perlahan dan hembuskan. Tidak berhenti di situ. Saat mencari pekerjaan, ia juga ditolak berkali-kali. Puluhan lamaran tanpa hasil. Bahkan ketika sebuah restoran cepat saji membuka lowongan, banyak orang diterima dan hanya satu yang ditolak. Itu adalah dirinya. Mungkin jika itu terjadi pada banyak orang, mereka akan berhenti. Mereka akan merasa cukup dan menyerah. Tapi tidak dengan dirinya. Ia tetap berjalan, pelan, meski tidak mudah. Sekarang, bayangkan dirimu. Apakah kamu juga pernah merasa seperti itu? Merasa tertinggal, merasa gagal, merasa usaha yang kamu lakukan belum terlihat hasilnya. Tidak apa-apa, rasakan saja tanpa harus melawan, karena di balik semua itu selalu ada proses yang sedang berjalan. Jack Ma suatu hari mengenal sesuatu yang baru, internet. Di saat banyak orang belum percaya, ia justru melihat harapan di sana. Ia mulai mencoba, meski tidak ada jaminan berhasil. Ia membangun sesuatu dari kecil, sangat kecil. Bahkan sering dianggap tidak masuk akal. Orang-orang meragukannya, tertawa, tidak percaya, tapi ia tetap melangkah. Satu langkah kecil, setiap hari, tarik napas perlahan, dan hembuskan. Waktu berjalan, hari demi hari, bulan demi bulan, hingga sesuatu mulai berubah. Perusahaan kecil itu perlahan tumbuh. Yang dulu dianggap mustahil, mulai menjadi nyata, hingga akhirnya dunia mengenalnya melalui sebuah perusahaan besar bernama Alibaba. Sekarang, biarkan cerita ini mengalir pelan dalam pikiranmu, bahwa gagal bukan akhir, bahwa tertinggal bukan berarti kamu kalah. Kadang, hidup hanya sedang mengatur waktunya. Sekarang, lepaskan semua bebanmu, semua kekhawatiran tentang masa depan, tentang hal yang belum terjadi. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini. Cukup istirahat. Karena bahkan orang yang berhasil juga pernah berada di titik lelah, dan mereka tetap butuh berhenti sejenak untuk melanjutkan. Tarik napas dalam, rasakan udara masuk, memberi ketenangan, hembuskan perlahan, lepaskan semua yang berat. Bayangkan tubuhmu semakin ringan, pikiranmu semakin tenang, seperti ombak yang perlahan surut, seperti angin malam yang lembut, semakin dalam, semakin nyaman. Dan sekarang, biarkan dirimu tenggelam dalam rasa damai ini. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dibuktikan. Kamu sudah cukup. Dan besok, kamu bisa mulai lagi. Dengan langkah kecil, seperti cerita tadi. Langkah kecil yang suatu hari bisa menjadi besar. Sekarang,
Waktunya tidur. Biarkan matamu tetap terpejam. Dan biarkan tidur datang. Perlahan, lembut, menenangkan. Selamat tidur. Selanjutnya, aku ingin kamu mendengar sebuah kisah tentang perjalanan hidup yang mungkin terasa sangat dekat denganmu. Tentang luka, tentang harapan, dan tentang keberanian untuk tetap berjalan. Dengan teman, dari penolakan menjadi suara dunia. Di sebuah kota kecil di Kosciuszko, lahirlah seorang anak perempuan yang hidupnya jauh dari kata mudah. Namanya Oprah Winfrey. Sejak kecil, hidupnya penuh keterbatasan. Ia tumbuh dalam kemiskinan, dengan banyak luka yang tidak semua orang tahu. Tidak ada kemudahan. Tidak ada jalan yang mulus. Namun satu hal yang ia miliki adalah keberanian untuk terus berjalan. Saat dewasa, Oprah mencoba membangun karir di dunia televisi. Ia mendapat pekerjaan sebagai pembaca berita. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ia justru dipecat. Alasannya sederhana. Ia dianggap terlalu emosional untuk tampil di layar. Bayangkan itu, saat kamu sudah berusaha, sudah sampai di satu titik, lalu diberitahu bahwa kamu tidak cukup baik. Banyak orang mungkin akan berhenti di sana. Merasa tidak pantas. Merasa gagal. Tapi tidak dengan Oprah. Ia tidak menutup dirinya. Ia tidak mengubah dirinya menjadi orang lain. Ia justru menerima bahwa emosinya adalah bagian dari kekuatannya. Ia mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Ia mulai membawakan acara, bukan sebagai pembaca berita, tapi sebagai dirinya sendiri. Lebih jujur, lebih terbuka, lebih manusiawi. Dan justru dari situlah, semuanya berubah. Acara yang ia bawakan perlahan menjadi berbeda. Lebih dekat dengan penonton. Lebih terasa nyata. Hingga akhirnya, ia dikenal di seluruh dunia. Sebagai seseorang yang bukan hanya berbicara, tapi juga menyentuh hati banyak orang. Sekarang, biarkan cerita ini menemanimu. Dalam tenang, bahwa terkadang, apa yang orang lain anggap sebagai kelemahan, justru adalah kekuatanmu. Bahwa penolakan, bukan selalu tanda berhenti, tapi bisa jadi arah baru yang lebih tepat. Malam ini, jika kamu pernah merasa tidak cukup, tidak diterima, atau tidak sesuai dengan harapan orang lain, ingat ini, kamu tidak harus menjadi seperti orang lain. Cukup menjadi dirimu sendiri, dan terus melangkah, karena hidup punya cara sendiri untuk membawa kamu ke tempat yang tepat. Sekarang, pejamkan matamu lebih dalam. Tarik napas perlahan, dan hembuskan. Lepaskan semua keraguan. Biarkan tubuhmu semakin rileks, pikiranmu semakin tenang, dan biarkan tidur datang. Perlahan, membawamu ke dalam kedamaian. Selanjutnya, aku ingin kamu mendengar sebuah kisah tentang seorang pria yang hidupnya jauh dari kata mudah. Namanya Colonel Sanders. Sejak muda, hidupnya tidak pernah benar-benar stabil. Ia berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Pernah menjadi petani, pernah menjadi sopir, pernah mencoba usaha kecil,
Namun, banyak yang tidak bertahan lama, gagal, dan harus memulai lagi. Tarik napas perlahan, dan hembuskan. Waktu terus berjalan. Usia bertambah, dan kehidupan tidak selalu berpihak. Di usia yang tidak lagi muda, banyak orang mulai berhenti bermimpi, mulai merasa cukup, atau mungkin menyerah, tapi tidak dengan dirinya. Ia hanya memiliki satu hal sederhana, sebuah resep ayam goreng, yang ia yakini punya rasa yang berbeda. Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang terlihat luar biasa, hanya resep sederhana. Sekarang, bayangkan dirimu. Pernahkah kamu merasa bahwa yang kamu miliki terlalu kecil? Bahwa apa yang kamu lakukan tidak cukup berarti? Tidak apa-apa. Rasakan saja. Karena seringkali, hal kecil justru adalah awal dari sesuatu yang besar. Ia mulai melangkah, membawa resepnya dari satu tempat ke tempat lain, menawarkan ide sederhana, tapi jawabannya seringkali sama. Penolakan, lagi, dan lagi. Bukan hanya 10 kali, bukan hanya 100, tapi ratusan kali. Bayangkan betapa lelahnya, betapa sunyinya perjalanan itu. Namun, ia tetap berjalan. Tarik napas dalam, dan hembuskan perlahan. Ia tidak terburu-buru, tidak memaksa hasil. Ia hanya terus mencoba. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Sekarang, rasakan napasmu. Masuk dan keluar. Tenang, perlahan. Suatu hari, di antara banyak penolakan itu, ada satu jawaban berbeda. Seseorang berkata, ya, satu kesempatan kecil yang mungkin terlihat sederhana, tapi cukup untuk membuka jalan. Dari sana, semuanya mulai berubah. Perlahan, yang kecil mulai tumbuh, yang sederhana mulai dikenal, hingga akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Sekarang, biarkan cerita ini menyentuhmu, tanpa perlu kamu pikirkan terlalu dalam, bahwa hidup tidak selalu tentang kecepatan, tidak selalu tentang siapa yang lebih dulu berhasil, tapi tentang siapa yang tetap berjalan, meski pelan, meski lelah. Sekarang, lepaskan semua bebanmu, semua kekhawatiran tentang masa depan, tentang hal yang belum terjadi. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini. Cukup istirahat, tarik napas dalam, rasakan ketenangan masuk ke dalam tubuhmu. Hembuskan perlahan, lepaskan semua yang berat. Bayangkan tubuhmu semakin ringan, pikiranmu semakin tenang, seperti ombak yang perlahan surut, seperti angin malam yang membelai lembut. Jika ada pikiran datang, biarkan saja, tidak perlu dilawan. Datang, lalu pergi. Kamu aman, kamu cukup, kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Dan itu sudah cukup. Besok, kamu bisa mencoba lagi. Dengan langkah kecil, tanpa tekanan, karena tidak ada kata terlambat, tidak ada batas usia untuk memulai. Hidup selalu punya ruang,
untuk berubah, pelan, tapi pasti. Sekarang, biarkan dirimu tenggelam dalam ketenangan ini. Napasmu semakin pelan, tubuhmu semakin rileks, dan perlahan, kantuk mulai datang, lembut, hangat, menenangkan. Biarkan ia memelukmu, membawamu ke dalam tidur yang damai, tidur yang dalam, tenang, dan memulihkan. Selamat tidur. Selanjutnya, aku ingin kamu mendengar sebuah kisah yang bertemakan gagal berkali-kali hingga mengubah dunia. Di sebuah kota kecil di Ohio, sebuah negara bagian di wilayah barat tengah Amerika Serikat, lahirlah seorang anak yang dianggap tidak cukup pintar oleh gurunya. Namanya Thomas Edison. Saat kecil, ia kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Bahkan gurunya pernah mengatakan bahwa ia tidak akan berhasil. Namun ibunya percaya padanya. Ia belajar di rumah dengan cara yang berbeda, lebih bebas, lebih penuh rasa ingin tahu. Seiring waktu, Edison tumbuh menjadi seseorang yang sangat penasaran. Ia suka mencoba, bereksperimen, dan mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja. Namun perjalanan itu tidak mudah. Ia mengalami kegagalan. Bukan sekali, bukan puluhan, tapi ribuan kali. Bayangkan itu, mencoba sesuatu, dan gagal lagi, dan lagi. Banyak orang akan berhenti, merasa tidak mampu. Tapi Edison tidak melihatnya sebagai kegagalan. Ia pernah berkata, "Aku tidak gagal, aku hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil." Tarik napas perlahan, dan hembuskan. Ia terus mencoba, dengan sabar, dengan tekun, hingga suatu hari, dari ribuan percobaan itu, ia menemukan sesuatu, sebuah cahaya, lampu pijar, yang kemudian mengubah dunia. Sekarang, biarkan cerita ini menemanimu. Dalam tenang, bahwa kegagalan bukan akhir, bahwa mencoba lagi adalah bagian dari keberhasilan. Jika kamu pernah merasa gagal, merasa lelah, atau merasa usahamu belum berhasil, ingat ini, bahwa setiap usaha tidak pernah sia-sia, bahwa setiap langkah kecil membawamu lebih dekat. Sekarang, pejamkan matamu lebih dalam, tarik napas perlahan, dan hembuskan. Lepaskan semua beban. Biarkan tubuhmu rileks, pikiranmu tenang, dan biarkan malam ini membawamu ke dalam tidur yang damai.